Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Dulur-dulur baik dimanapun berada, saya doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, selalu dalam keadaan bahagia ya, dan mudah-mudahan panjenengan semua diberikan keselamatan ya. Tidak hanya panjenengan semua, anak istri panjenengan, saudara-saudara panjenengan semua, terus bapak ibunya semua dalam keadaan sehat dan diberi keselamatan oleh Allah. Dan yang selanjutnya saya doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan diberikan rezeki yang lancar. Amin. Ya, dipermudah dalam mencari rezeki ya. Amin ya rabbal alamin. Oke dulur-dulur, pada kali ini ya kita akan membahas sebuah topik yaitu tentang tempat pesugihan yang ada di daerah Jombang ini ya. Ya, yang tempatnya kan di Medelek gitu. Misalnya di daerah Medelek, daerah Jombang Utara itu memang sudah sangat terkenal. Memang tempat itu biasa digunakan ya untuk mencari pesugihan ya. Jadi ada beberapa hal-hal mistis yang menarik yang ditemukan oleh tim Gerbang Misteri Mbah Eko ya, termasuk penelusuran cerita yang ditanyakan langsung oleh Mas Pandi ini di lokasi sana, di lokasi di Medelek. Bisa diceritakan pengalamannya tentang nanti coba akan saya kupas ya. Iya. Ini kan cerita dari masyarakat situ Mbak ya. Berawal dari customer saya bekerja kan, langganan saya nyales lah. Menurut pandangan spiritual Mbak Eko nanti seperti apa gitu, dari apa yang saya ceritakan nanti. Ada beberapa cerita Mbak, kata namanya Mbak Suparmi, lupa saya, Suparmi apa Sumarmi gitu. Dia orangnya marung ya, warung kopi seperti itu, makan makanan ringan juga. Dulu di desa Medelek itu ada seorang tukang Mbak. Tukangnya itu kalau nggak salah ingat saya itu daerah Sentul orangnya, 2 orang dulu. Tukang kuli bangunan ya. Tukang kuli bangunan ya. Kuli bangunan, waktu itu rehab rumah apa bangun rumah itu beberapa bulan. Bangun di situ itu beberapa bulan, enggak 1 hari 2 hari Mbak, tapi bulan-bulanan. Berbulan-bulan kerja bangun rumah di lokasi di Medelek itu ya. Bukan 1 hari 2 hari tapi berbulan-bulan. Ya pada umumnya seperti orang bekerja ya, berangkat pagi, pulang sore. Jadi berangkat jam 7. Pulang-pulang kalau biasanya orang kerja kuli bangunan kan jam 4 ya, jam 4 sudah pulang. Berangkat sebelum kerja biasanya ya ngopinya di tempat langgan saya ini. Oh, di warung ya? Warung itu tadi. Warung ya, warung. Ya. Warung kopi lah istilahnya, warung kopi. Ada makanan juga ada. Ada ya. Pulangnya pun biasanya ya marung juga gitu Mbak. Jadi berangkat marung, pulang pun marung. Iya. Ya, mampir ke warung maksudnya dulur-dulur ya. Iya. Jadi sebelum berangkat kerja mampir ke warung, mungkin makan, sarapan, pulangnya juga begitu. Mampir ke warung. Gimana, gitu, di tempat yang sama ya. Di tempat yang sama. Nah, kan beberapa bulan kerjanya, bulan-bulanan. Jadi kan mungkin dengan si Mbah Warung ini kan akrab juga Mbak. Terus Mbah Warung setiap hari kok ngopi di situ kan tanya kerjanya di mana kan gitu. Kerjanya apa kan gitu. Saya terus diceritain sama si Mbah Warung ini. Ya. Dengan kejadian 2 tukang itu tadi. Setiap hari bekerja seperti itu ya, seperti biasa Mbak. Pekerja seperti biasa, gajiannya mingguan. Biasanya Sabtu itu gajian ya. Kalau untuk tukang sama kuli bangunan biasanya setiap hari Sabtu itu mesti gajian. Pasti gajian. Ya, gajian. Ya, kata si Mbak juga dinikmati sama keluarganya kan. Gajian kan otomatis kan ya itu nafkah untuk keluarga. Ya sudah, pastinya kan udah
buat beli makanan, buat kebutuhan sehari-hari Kebutuhan juga. sehari, ya. Nah itu bekerja setiap hari, berangkat pagi pulang sore, itu kalau nggak lebih kalau nggak salah ya bulan-bulanan, nggak 1 bulan atau 2 bulan gitu. Nah singkat cerita Mbak, ngerehab udah mau selesai, finishing kan gitu Mbak ya. Akhirnya kan otomatis kan alat-alat yang ada di tempat bekerja situ, Bawa pulang, iya otomatis kan bawa pulang ya. karena kan pekerjaan mau selesai kan gitu Mbak ya. Jadi alat-alat yang sekiranya udah tidak digunakan, udah nggak dibutuhkan kan bawa pulang gitu. Udah finishing, akhirnya selesai kan Mbak ya. Menerima gaji terakhir kan gitu. Akhirnya tukang ini tadi pulang, straight pulang gitu. Udah pulang di rumah kok lupa ada alat yang tertinggal, bukan alat sih, ondo apa ya, tangga ada tangganya yang ketinggalan di tempat kerjanya gitu. Berhubung udah terlanjur pulang kan, posisinya sore Mbak, bisa maghrib juga, posisi udah di rumah Mbak ya. Jadi tukang tadi mikirnya ya diambil besok paginya atau esok harinya gitu. Nah esok harinya berangkatlah ke Medelek lagi, ke tempat bekerja tadi. Nah, udah masuk posisi di Medelek, masuk gang tempatnya bekerja, iya kaget, tukangnya ini kaget Mbak, loh rumah yang saya bangun mana kok nggak ada gitu. Ternyata rumah yang dibangun tukang ini tadi nggak ada gitu Mbak. Yang ada kuburan ya, adanya makam gitu. Posisi tangganya ada, tangganya ada. Saya merinding cerita ini. Agak merinding saya, inget simbahnya waktu cerita ke saya gitu loh, inget. Nah, ternyata tangganya ini ada disendekan itu loh Mas, apa? Disandarkan di pohon ya, di pohon tengah makam itu tadi. Ya, tukang ini tanya Mbak ke sekitar, ke rumah, ke lokasi warga. Tanya di rumah yang dekat sama makam itu. Tanya kalau rumah yang saya bangun ini di mana gitu. Loh, warga yang juga jawab, orang-orang warga situ, nggak ada Pak yang bangun rumah di sini gitu. Loh, ada, si tukangnya bilangnya ada, tukangnya saya gitu. Udah beberapa bulan kerja di sini gitu. Berapa bulan ya? Berapa bulan dan udah menerima gaji gitu. Tapi warga sekitar situ ya bilang memang nggak ada, gang situ memang gang makam gitu Mbak, nggak ada rumah gitu. Tapi tangganya ternyata ada, tapi di tengah makam disandarkan di pohon besar, nggak lupa ya itu pohon terbesi apa pohon apa nggak tahu ya, lupa. Akhirnya ya ketakutan, akhirnya langsung pulang lagi tukang tersebut. Ya ini itu memang kurang lebih ceritanya. Jadi banyak cerita tentang hal-hal gaib ya. Hal yang gaib tapi nyata tapi gaib. Nah, jadi banyak cerita-cerita seperti itu, termasuk kemarin saya lihat di berita itu yang bus itu bisa kesasar sampai ke dalam hutan. Padahal jalannya itu tidak ada. Nggak ada Mbak. Jalannya bis itu tidak ada, dan supir bisnya pun juga nyetirnya biasa. Ya seperti ada jalannya. Tahu-tahu setelah pagi kok sudah mandek ya. Loh kok posisi sudah ada di tengah hutan. Mau balik nggak bisa, sama seperti ini. Cuma ini kan waktunya malah berbulan-bulan. Memang terkenal di daerah Medelek ya. Memang di daerah Jombang ini sudah tahu dan sudah memang sangat terkenal di daerah Medelek ya. Istilahnya daerah pesugihan ya. Dan memang sangat angker. Mistis ya, sangat mistis ya. Mungkin orang ahli spiritual udah banyak yang tahu lah ya Mbak ya. Udah banyak yang tahu. Nah, saya tanyanya gini Mbak, menurut penglihatan Mbak ya dalam hal spiritual,
kan juga menerima gaji itu Mbak. Dan ya memang bentuk uang. Kan gitu kata si tukang ini memang bentuk uang. Dan juga bisa dinikmati. Nah menurut Mbak itu gimana? Bisa saja terjadi. Jadi kalau saya lihat secara spiritual dari sini bahwa di lokasi sana di Madelah itu seperti sebuah perkampungan ya, perkampungan gaib yang memang sudah lebih modern daripada perkampungan gaib yang lainnya. Jadi perkampungan gaibnya itu ibaratnya lebih kayak ke kota gitu loh. Sudah padat penduduk ya, tapi padat penduduk makhluk halus. Iya. Jadi sana seperti itu, banyak istana-istananya yang dihuni oleh makhluk-makhluk gaib ini. Dan memang ada rajanya di sana. Ada raja jin yang menguasai wilayah sana itu ada. Ya, sehingga saya sebut namanya ada. Untuk sosoknya seperti apa, Pak? Sosoknya seperti sosok apa? Ya seperti sosok genderuwo, tapi dia ini besar badannya. Besar banget gitu. Ya, seperti golongan ya tetap golongan jin juga ya, tapi jinnya jin jenis dari jenis genderuwo. Ya. Itu yang mimpin itu kan salah. Menurut pandangan spiritual saya seperti itu. Nah, dia yang mengendalikan seluruh aktivitas yang ada di daerah Madelah. Ya. Terus masalah gaji yang diterima itu bisa jadi itu seperti uang betulan, entah itu nanti berubah jadi hal lain apa itu bisa juga itu bisa juga bukan sama orangnya. Jadi sampai saya kasih uang waktu dibelikan gitu Mbak. Dibelikan, nah yang menerima itu tadi pihak toko yang menerima hasil pembelian tadi itu Mbak ya. Atau mungkin bisa jadi tidak terlihat. Nah, jadi sudah dibayarkan, beli apa-apa sudah bisa. Tapi sama yang pemilik toko yang menerima pembayaran dari tukang tadi itu nggak merasa juga uangnya hilang karena memang uangnya sebenarnya nggak ada. Iya. Jadi uangnya uang gaib, tapi memang terlihat nyata. Ya. Jadi memang itu adalah hal yang mistis yang sering terjadi di sekitar kita. Jadi ya dia juga di sana lagi bangun rumah. Itu sebenarnya dia ini yang bangun rumah. Memang betul-betul bangun rumah, tapi dia bangun rumah masuk di alam gaib. Alam gaib. Oh, seperti itu ya. Iya, dia tidak tahu kan, dia tidak bisa membedakan ini. Iya. Jadi hal seperti itu gimana, Pak? Seorang jinnya ini ya mencari tukang kan gitu, Mbak ya. Otomatis kan orangnya juga bertamu kan, Mbak? Iya. Ke pihak tukang ini. Iya. Itu jinnya memang milih seseorang itu, saya merinding cerita gini Pak. Ingat waktu Simbah Warung itu cerita ke saya. Ada beberapa cerita dari saya, cerita ke saya itu bukan hal ini aja, ada beberapa memang. Merinding ya, ingat waktu diceritain. Memang kan desa Medruk sendiri itu kalau menurut saya Mbak ya, masuk di desanya kan terlihat sangat suram gitu. Masuk gerbang masuk desa itu Gapura desa itu kan hawanya beda lah kalau menurut saya. Hawanya beda. Ya, nuansa mistisnya ada. Ya, nuansa mistisnya ada. Suram, kalau bahasanya suram gitu loh. Masuk desa itu sangat suram. Jadi ya istilahnya aura mistisnya itu yang mungkin sangat kental ya, jadi bisa mempengaruhi orang yang lewat di situ. Mungkin seperti itu. Ada yang melihat seperti sampai kan agak gelap, tapi ada juga yang melihat itu seperti terang juga ada. Jadi bermacam-macam pandangan orang yang melihat tentang sosok di daerah situ ya. Iya, Pak. Nah, ada cerita yang lain mungkin tentang ya untuk jawaban tadi Mbak, untuk orangnya sendiri itu termasuk udah dipilih jinnya atau gimana Pak? Iya, dipilih. Mungkin pada waktu itu tukang bangunan yang dari golongan jin mungkin lagi off atau lagi lagi kerja di luar kota kan, yang kita kurang tahu. Jadi cari tukang apa di alam manusia gitu Pak. Mungkin ya bisa jadi ya, walau bisa kurang tahu saya. Tapi yang jelas mungkin itu alasannya. Atau mungkin karena tertarik dengan kemampuan seseorang, bisa jadi.
apa yang dipilih itu emang juga punya hal spiritual juga atau Enggak, seperti apa? bukan Bukan ya, enggak. Istilahnya dianya orang biasa. orang biasa. Kalau orang spiritual jelas tahu dia mesti tidak mau, ya. Jadi memang banyak hal-hal mistis ya yang ada di sekitar kita. Banyak cerita-cerita mistis. Oke, dulur-dulur ya. Mungkin panjenengan kalau punya cerita mistis yang pernah panjenengan alami ya, boleh di-share lewat Ya, komen ya. bisa komen ke channel YouTube-nya Mbak Eko ini Ya, ya. nanti coba diceritakan hal-hal gaib apa yang pernah panjenengan alami, nanti coba saya terawang ya. Oh, iya. Saya lihat secara spiritual, nanti saya kasih jawabannya. Iya. Nah, ini ada cerita lain juga Mbak ya. Ya dari Medelek juga. Tetap orang yang sama ya Mbah Suparmi kalau nggak salah namanya itu. Pemilik warung gitu. Suparmi apa Suparmi ya lupa saya. Kalau nggak Suparmi ya Sumarmi. Lupa ya Mbak. Kedua itu setiap hari apa ya? Kamis Legi apa Jumat Legi? Legi apa Wage itu Mbak? Lupa saya untuk khususnya hari Jawanya itu loh Mbak. Lupa saya. Di masyarakat situ sering terdengar gamelanan Mbak. Merinding lagi. Tapi cerita merinding. Ini terdengar gamelan. Gamelan berbunyi sendiri gitu ya. Gamelan Ada berbunyi sendiri. suara gamelan gitu ya. Terdengar suara. Bahkan bisa keluar desa terdengarnya. Pernah terjadi suara gamelan, orkes, tanggapan jaranan, pernah Mbak, beberapa kali. Nah, waktu itu ya waktu malam pasti ada. Hampir mau subuh baru berhenti suara itu. Merinding ya. Padahal tidak ada orang yang nanggap, nggak ada orang hajatan di desa itu, nggak ada orang yang punya pesta apa ya, nggak ada Mbak. Berarti sering terjadi itu ya. Ya, Hal itu sering terjadi waktu itu. Ya memang yang tanggapan kan bukan manusia. Bukan manusia ya, gitu. dari Jadi golongan nggak terlihat. iya. Yaitu dulu itu orang Ngawi kalau nggak Pak. Tim jaranan dari Ngawi. Wah, merinding lagi. Ini sering merinding. Merinding. Saya cerita ini loh Pak. Bayang nih bae waktu cerita ten kula niku. Mulai kroso teringat waktu itu saya diceritain gitu. Jadi ada rombongan jaranan yang main ke situ ya, tanggapan. Ya, ada tanggapan di situ ya. Kalau dari si rombongan tadi katanya ya seperti biasa ada orang order untuk pesen tanggapan di hari ini, bulan ini seperti itu Mas. Era datang di lokasi. Nah, datang di lokasi ya dijamu seperti biasa Mbak, dijamu seperti biasa ya, persiapan mau tanggapan mau tampil seperti itu. Ya ada panggung ya, tempatnya mewah ya, banyak yang nonton juga gitu, dan akhirnya kan tampil ya seperti biasa Mbak. Seperti itu, tampil seperti biasa, akhirnya kan tampil. Nah waktu tampil itu kan alat musiknya terdengar, tapi di masyarakat situ nggak tahu di mana tanggapannya, di mana posisi pestanya. Gitu. Pestanya nggak tahu ya. Ada, tapi alat musiknya terdengar Mbak. Alat musiknya terdengar, semalaman itu terdengar. Katanya pokok mau subuh pasti berhenti. Itu. Nah waktu itu ada tanggapan jaranan hampir semalaman, akhirnya kan berhenti kan, selesai kan mau subuh itu Mbak. Udah ada seorang warga yang ke makom Mbak, ya ke makom situ tadi, makom Medelek tadi. Ternyata satu grup rombongan jaranan itu Keluar dari makam. nggak keluar, masih tertidur semua Mbak. Tertidur di area makam situ. Semuanya sama sindennya, sama semua kru-kru itu tertidur di
di makam. area makam situ gitu Mbak. Jadi di apa namanya, tanya-tanya sama warga situ, katanya ya seperti itu, ada yang nanggap, ada yang order, titik lokasinya situ, sebelum tampil juga dijamu, juga banyak yang nonton seperti itu. Ternyata waktu bangun Juga di tengah di tengah makam gitu. Tapi masyarakat memang terdengar ada tanggapan jaranan seperti itu. Kan Kurang lebih ceritanya. ngeri juga ya. Tapi hal-hal semacam ini juga banyak terjadi. Maksudnya ada tanggapan, maksudnya saya juga sering tahu cerita ya, dan memang nyata ini. Jadi seperti tanggapan wayang itu loh. Iya. Nah, ternyata memang sudah dalang selama semalaman. Ternyata memang setelah dalang selesai, lokasinya ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Iya. Jadi semalaman itu ya dalang sendiri. Tapi perasaan dia yang lihat kan banyak. Kalau dari cerita si grup jaran tadi, ada satu orang yang peka, katanya sindenya Mbak. Sindenya itu merasa aneh waktu nyanyi di situ. Merinding lagi. Anehnya gini Mbak. Anehnya itu gini katanya. Waktu nyanyi itu sinden ini sadar katanya. Dia melihat sekeliling semua warga, orang yang nonton ini ikut joget, ikut mewah, tapi kayak orang pandangannya kosong gitu loh Mbak, kayaknya. Kayak melungu, kayak gimana ya? Ya melihatnya bukan kayak manusia normal gini. Katanya gitu. Jadi Ya udah merasa aneh gitu loh. Jadi itu kan tanggapan di alam gaib ya. Iya. Jadi Tapi memang semuanya seperti itu termasuk sadar ya. Semua kru itu termasuk sadar gitu Pak. sadar. Cuma itu mereka itu masuk di alam gaibnya itu secara badannya ataukah cuma sukmanya saja. Nah, ini masih belum kita telusuri. Jadi belum ada penulisan lebih lanjut ya. Karena kenapa? Kalau rombongan orang banyak dimasukkan ke alam gaib kan butuh energi yang luar biasa untuk merubah dari padat ke bentuk halus ya. Itu butuh waktu, tenaga yang luar biasa. Kemungkinan besar itu kalau yang tadi ini yang terakhir ini tadi. Kalau yang tukang tadi insya Allah seluruh badannya bisa masuk. Yang tukang itu. Iya, tukang. Kalau yang ini tadi rombongan ini kayaknya hanya sukmanya saja yang tampil. Jadi orangnya memang betul tertidur di situ. Jadi merasa mereka kayak mimpi. Mereka main di situ. Padahal memang betul-betul mereka memang bermain. Nah, seperti itu. Saya tanya cuma nangani seperti ini. Ya, alam gaib nanggap jaranan yang dimasukin makhluk gaib. Nah, gimana itu? Ya, yang biasa memasukinya kan lebih enak lagi, dia kan main di alamnya. Ya lebih enak lagi. lebih enak lagi ya. Jadi ya tentunya hal-hal gaib dan mistis kan memang sulit dicerna oleh akal pikiran. Jadi apapun bentuknya, apapun modelnya, bahwa hal-hal gaib dan mistis itu ada dan memang dan itu harus diyakini dan diimani. Iya, itu memang betul-betul ada. Nah, kita sebagai manusia yang biasa, mungkin teman-teman yang tidak dipunyai kelebihan-kelebihan khusus, maka apa yang harus dilakukan ya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah supaya tidak mendapatkan kejadian seperti ini. Iya, Bang. Nah, cuma kalau memang sering berjuang dengan hal gaib, kalau memang menghadapi hal gaib ya enggak apa-apa, kan biasa. Iya, sudah terbiasa. Kalau memang belum terbiasa ya mudah-mudahan kita selalu diberikan keselamatan. Kalau hanya sekedar itu ya anggap aja sebagai pengalaman yang luar biasa. Karena nggak semua orang punya pengalaman seperti itu juga. Kan itu bisa digunakan untuk cerita juga bisa. Jadi cuma saran saya buat teman-teman semuanya, Dodol Baiko dimanapun panjenengan berada,
pekerjaan apapun mulailah dengan berdoa. Insya Allah kalau memang akan dibawa ke tempat-tempat hal seperti itu pasti akan tidak jadi. Tidak jadi itu. Ya, Ada aja ada aja. jalannya gitu Mbak ya. Iya. Jadi ini saya tadi dari kok ono sing riwariwi. Iya. Hah? Bolak-balik. Iya. Ya, ini mohon maaf ya ini Tidak dulu ya. nyaman. Saya lihat dari tadi ngina-ngina golek kok riwariwi sih rek masalah. Sosok apa Mbak? Hah? Sosok apa? Ada perempuan juga riwariwi. Iya. Ini kameramen kita juga menyaksikan, teman-teman juga iya. Saya Makanya ada- saya tadi kan lihat gini terus ya. Iya. Saya lihat gini terus. Berapa kali lihat gini. Iki sopo yang liwat ini? Dipanggil aja Mas. Taruh di Mas Pandi. Ya mungkin mereka ingin nimbrung. Jadi ada perkataan karena gini dulur-dulur ya. Kita ini berada di tengah areal persawahan ya. Jadi kalau kita bicarakan tentang hal-hal gaib, mungkin teman-teman dari alam gaib ini Kepo. merasa senang ya, kepingin merasa ikut hadir ya, ikut melihat, mendengarkan cerita-cerita dari kita. Jadi itu tadi saya ulangi lagi ya, tadi kepotong sebentar. Jadi kalau bisa panjenengan kemana saja, di mana saja, banyak-banyak berdoa ya, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah. Karena kenapa? Kalau panjenengan berdoa insya Allah hal-hal gaib yang tidak kita inginkan tidak akan terjadi ya, karena memang sudah ada benteng-benteng khusus. Jadi mereka kalau buat orang yang berdoa istilahnya kalau susah mau iya males lah, mereka mau ngajak itu males karena agak berbenturan energi. Itu saran saya seperti itu nggih. Dulur-dulur ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi ya, dan edukasi buat kita semua. Jadi saling mengingatkan ya, dan saya juga istilahnya menyampaikan kepada kalian semua. Jadi seperti itu, bahwa hal-hal gaib di sekitar kita itu memang ada dan nyata keberadaannya. Oke, saya kira cukup ya, Kang Pandi ya. Kita tutup bulan kali ini. Jangan lupa buat panjenengan semua untuk subscribe yang belum subscribe. Ya pastinya. Terus yang sudah subscribe jangan lupa like, comment, share ya. Sampai ketemu di konten-konten Gebang Misteri Mbak Eko berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.